Ada sebuah kota megah di tengah danau dengan bangunan khasnya yang menjulang tinggi. Mereka memiliki prajurit elang dan jaguar yang disegani di seluruh Mesoamerika. Sebuah kekaisaran menguasai ribuan kilometer wilayah. Dan akhirnya runtuh hanya dalam beberapa tahun. Sebelum dilanjut, like dan subscribe channel YouTube Deka Files terlebih dahulu, agar channel ini dapat menyajikan konten-konten menarik dan lebih bermutu berikutnya. Hampir 2 abad menaklukkan wilayah, membangun kekuatan, dan menciptakan warisan yang mengagumkan. Akan tetapi, kejayaan itu berakhir dramatis ketika dunia lama dan dunia baru bertemu. Suku bangsa Meksika, leluhur Aztec, awalnya hanyalah pengembara. Banyak kisah menceritakan mereka berasal dari Aztlan. Lokasi Aztlan masih misterius, tidak diketahui di mana keberadaannya. Banyak sejarawan menceritakan Aztlan merupakan Atlantis. Mereka para suku bangsa Meksika meninggalkan Aztlan, menuju dan mencari tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan suku bangsa Meksika, mereka mendapatkan petunjuk dari Dewa Huitzilopochtli, yaitu Dewa Matahari dan Dewa Perang bagi Kekaisaran Aztec. Namanya memiliki arti burung kolibri atau bisa juga prajurit selatan. Huitzilopochtli dianggap memandu migrasi suku bangsa Meksika dan memerintahkan pembangunan seperti piramida yang menjulang tinggi. Untuk menjaga matahari tetap bersinar, suku bangsa Aztec percaya di mana Huitzilopochtli membutuhkan persembahan jantung dan darah manusia untuk memastikan matahari dapat kembali bersinar, sehingga menyebabkan adanya praktik berupa pengorbanan manusia. Perjalanan panjang dan penuh tantangan mereka akhirnya membawa mereka ke lembah Meksiko. Mereka sampai di sebuah pulau kecil di Danau Texcoco. Huitzilopochtli memberitahu mereka untuk mencari tanda berupa seekor elang besar, bertengger di atas pohon kaktus, dan membunuh seekor ular. Hingga akhirnya, di sanalah mereka mendirikan Tenochtitlan pada tahun 1325. Posisi kota yang suku bangsa Meksika dirikan terlihat sekilas kurang menguntungkan, berada di tengah danau. Akan tetapi, malah memfasilitasi koneksi ekonomi dan melindungi dari serangan militer suku-suku bangsa lain. Akses menuju Tenochtitlan hanya bisa menggunakan kanu atau perahu. Tenochtitlan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan militer. Suku bangsa Meksika merupakan prajurit yang terampil dan tangguh. Mereka juga merupakan politisi yang cakap, yang menciptakan aliansi yang kuat dengan kota-kota di sekitarnya. Achamapichli, seorang Tlatoani pertama Tenochtitlan, memimpin pada tahun 1375 sampai tahun 1395. Tlatoani dapat diartikan sebagai pemimpin tertinggi pada suku bangsa Aztec masa itu. Achamapichli dipilih oleh para tetua Chalpuli setelah wafatnya Tenoch pada tahun 1375, seorang pendiri Tenochtitlan. Chalpuli memilih Achamapichli yang masih muda waktu itu karena dapat sangat terampil dalam mengamankan posisi kota dan memperluas kekuasaan kota secara signifikan. Dibangun di tengah Danau Texcoco, Tenochtitlan mengalami keterbatasan lahan pertanian. Achamapichli membangun basis pertanian kota dengan memperluas sistem Cinampa, yaitu kebun terapung di sekitar pulau, dan dengan mengambil metode Cinampa tepi danau dari kota-kota lain, terutama Xochimilco.
Sistem pertanian yang cerdik ini mengubah basis pertanian yang miskin menjadi basis pertanian yang sangat produktif. Acama Pihtli juga melakukan perbaikan pada arsitektur kota, di mana tingkat penggalian paling awal dari piramida Agung Tenochtitlan, serta kuil 2 berasal dari masa pemerintahannya. Ketika Tenochtitlan terbentuk, suku bangsa Tepanek dari Azcapotzalco merupakan kekuatan dominan yang berada di lembah Meksiko, dan mereka mengakui Tenochtitlan sebagai negara kota bawahannya yang membayar upeti kepada Tepanek. Suku bangsa Meksika di Tenochtitlan, mereka bersekutu dengan penguasa Tepanek dan membantu memperluas kekuasaan mereka. Hubungan ini bersifat subordinat, di mana Tenochtitlan memberikan bantuan militer dan tenaga kerja untuk memperkuat kerajaan Tepanek, yang kemudian menghasilkan pengakuan dan imbalan bagi Tenochtitlan dari penguasa Azcapotzalco. Suku bangsa Tepanek merupakan kerajaan yang kuat dan berhasil memperluas kekuasaan mereka, dan Tenochtitlan adalah salah satu negara kota yang menjadi bawahan mereka. Setelah Acama Pichli meninggal, Tlatoani Tenochtitlan berikutnya yaitu Huitzilihuitl, yang mana merupakan anak dari Acama Pichli. Huitzilihuitl berperan dalam menjalin perkawinan politik dengan suku bangsa Tepanek, hingga memperkuat status suku bangsa Meksika. Selain itu, Huitzilihuitl turut membantu suku bangsa Tepanek dalam ekspedisi militer. Namun, Tenochtitlan tetap bawahan Azcapotzalco. Dan Huitzilihuitl berkuasa dari tahun 1396 sampai dengan tahun 1417. Pada tahun 1417, Tlatoani Tenochtitlan berikutnya, yaitu Chimalpopoca. Pada tahun 1426, Raja Tepanek Tezozomok meninggal, dan krisis pengganti hingga mengakibatkan perang saudara antara calon penerus. Suku bangsa Meksika mendukung pewaris pilihan Tezozomok, yaitu Tayahauh, yang awalnya dinobatkan sebagai raja. Namun, putranya, Mextla, segera merebut takhta dan melawan faksi-faksi yang menentangnya, termasuk Chimalpopoca. Hingga akhirnya, Chimalpopoca meninggal tak lama kemudian, yang kemungkinan timbul persepsi dari para sejarawan, dia dibunuh oleh Mextla. Tlatoani keempat Tenochtitlan berikutnya, yaitu Itzcoatl. Tlatoani yang berkuasa dari tahun 1427 sampai tahun 1440. Melakukan perubahan besar terhadap Tenochtitlan. Itzcoatl menentang Mextla. Mextla kemudian memblokade Tenochtitlan dan menuntut peningkatan upeti. Mextla juga menentang Acolhua dan Raja Texcoco, yaitu Nezahualcoyotl, yang akhirnya melarikan diri ke pengasingan. Nezahualcoyotl meminta bantuan militer dari Raja Huexotzinco dan suku bangsa Meksika, dan juga mendapatkan dukungan dari suku bangsa Tepanek yang membangkang kepada Mextla, yaitu wilayah Tlacopan, yang berada di tepi barat Danau Texcoco. Pada tahun 1427, Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan, dan Huexotzinco berperang melawan Azcapotzalco dan memenangkan pertempuran pada tahun 1428. Setelah perang, Huexotzinco mundur. Dan pada tahun 1430, ketiga kota yang tersisa membentuk perjanjian yang sekarang dikenal sebagai Triple Alliance, yaitu Tenochtitlan, Texcoco, dan Tlacopan. Wilayah yang dimiliki suku bangsa Tepanek dibagi di antara ketiga kota, yaitu Texcoco, Tenochtitlan, dan Tlacopan, yang para pemimpinnya sepakat untuk bekerja sama dalam perang penaklukan di masa depan.
Tanah yang diperoleh dari penaklukan ini akan dimiliki oleh ketiga kota negara bersama-sama. Ketiga Raja Triple Alliance mengambil gelar Huetlatoani, yang artinya pembicara tetua, bahkan sering diterjemahkan sebagai kaisar. Itzcoatl sangat berperan sekali, hingga membawa suku bangsa Meksika menjadi kekuatan besar, mengalahkan Azcapotzalco bersama sekutu Texcoco dan Tlacopan. Bersama Cihuacoatl, sang dewa, dan Tlacaelel, Itzcoatl menata ulang ideologi negara dan membakar arsip lama untuk menciptakan narasi bahwa suku bangsa Meksika sebagai suku bangsa terpilih. Pada tahun 1440, Moctezuma I menjadi Tlatoani Tenochtitlan yang kelima, dan Tlatoani pertama yang disebut dengan Kaisar. Moctezuma I merupakan putra dari Huitzilihuitl, yaitu Tlatoani kedua Tenochtitlan. Bersama saudara tirinya, Tlacaelel, Moctezuma I menyusun hukum Aztec dan mengadakan perang bunga, Flowery Wars, yaitu pertempuran berkala yang menyediakan korban. Perang bunga bukan untuk penaklukan wilayah atau sumber daya, melainkan untuk menyediakan tawanan sebagai ritual pengorbanan manusia, melatih prajurit, dan menguji kekuatan militer antar pihak yang bertikai. Pertempuran terjadi sesuai konvensi, dan seringkali diakhiri dengan penangkapan tawanan, yang kemudian dipersembahkan kepada dewa-dewa. Krisis terburuk pada masa pemerintahan Moctezuma I, yaitu adanya bencana kelaparan pada tahun 1450 sampai tahun 1454, yang mengosongkan lumbung-lumbung kekaisaran dan memaksa penduduk mengungsi ke dataran rendah yang lembab. Hingga akhirnya, pada masa kepemimpinannya, terjadinya intensifikasi pertanian yang membantu mencegah bencana kelaparan lebih lanjut. Pada masa Moctezuma I, Tenochtitlan menjadi imperium besar dengan memperluas kekuasaan, menundukkan wilayah Chalco, Cuahnahuac, hingga pesisir Teluk, menguasai rute dagang seperti kakao, kapas, hingga garam. Tidak hanya itu, tata kota pada masa Moctezuma I di Tenochtitlan menampilkan tatanan grid 13 km persegi yang terorganisir dengan baik, ditopang oleh infrastruktur hidroteknik seperti kanal dan bendungan untuk transportasi, irigasi, dan pengendalian banjir. Tata kota ini mencerminkan hierarki sosial dan politik melalui lingkungan yang terencana, masing-masing dengan fasilitas seperti pasar dan tempat ibadah, serta sistem upeti yang mengalirkan sumber daya dari wilayah taklukan untuk memperkuat kekuasaan ibu kota. Secara agraris, Tenochtitlan memaksimalkan teknologi Cinampa, yaitu kebun apung yang produktivitasnya sangat tinggi, melalui kanal, tanggul pemecah gelombang, dan siklus tanam intensif. Teknik ini menopang pasar Tlatelolco dan kebutuhan pangan kota megapolitan dan garnisun. Pada tahun 1469, Moctezuma I digantikan oleh Axayacatl sebagai Tlatoani yang ke-6 Tenochtitlan. Masa kepemimpinan Axayacatl terjadi perang saudara dengan Tlatelolco. Axayacatl menyatukan kota kembar Tlatelolco dan menjadikan Tenochtitlan sebagai pusat dagang utama. Namun, walau berhasil menguasai Tlatelolco, kegagalannya di Mechoken menandai keterbatasan militer Aztec. Axayacatl menjadi Tlatoani Tenochtitlan sampai tahun 1481. Tizoc kemudian menjadi Tlatoani Tenochtitlan yang ke-7. Namun, Tizoc memiliki reputasi yang lemah. Kampanye dalam militer tidak banyak keberhasilan,
Usaha untuk ekspansi ke kawasan Matlazinca tidak berbuah besar. Dan Tizok pun dikenang sebagai penguasa yang kurang berprestasi. Tizok menjadi Tlatoani Tenochtitlan sampai tahun 1486. Pada tahun 1486, Huitzoto menjadi Tlatoani Tenochtitlan yang ke-8. Tecapanzin, seorang putri dari Epkoatzin, seorang bangsawan besar Tlatelolco, menjadi istri dari Huitzoto. Huitzoto berhasil mengekspansi ke selatan, yaitu wilayah Oaxaca dan Soconusco. Ekspansinya hingga ke pesisir Guatemala. Huitzoto berhasil memperluas wilayah kekuasaan lebih jauh dibanding pendahulunya. Huitzoto menjadi Tlatoani Tenochtitlan selama 18 tahun. Berhasil memperbesar Templo Mayor, bahkan saat peresmian, banyak tawanan yang dijadikan korban persembahan. Namun, pada masa pemerintahan Huitzoto, Tenochtitlan mengalami banjir besar. Dan atas perintahnya, maka 5 mata air dibuka, yaitu Akyukezete, Tlileto, Huitzilato, Xochaato, dan Kotel yang berada di wilayah Choyoacan dan Huitzilopochtli. Dapat dikatakan pada masa kepemimpinan Huitzoto merupakan masa puncak kekuatan teritorial Kekaisaran Aztec. Kepemimpinannya berakhir pada tahun 1502. Motechuzoma II menjadi penerus Huitzoto pada tahun 1502. Dengan arti, Motechuzoma II menjadi Tlatoani Tenochtitlan yang ke-9. Di bawah kepemimpinan Motechuzoma II, Kekaisaran Aztec yang berbasis di Tenochtitlan berhasil mempertahankan dan memperluas kekuasaannya atas berbagai suku dan wilayah yang diwajibkan membayar upeti. Namun masa kepemimpinan Montezuma II mendapat perlawanan dari bangsa Spanyol ketika Hernán Cortés tiba di daerah Yucatan dan mulai bergerak ke pedalaman Meksiko pada tahun 1519. Hernán Cortés bersekutu dengan musuh-musuh lama Aztec seperti Tlaxcala dan Huexotzinco sebelum menuju Tenochtitlan. Perkiraan pada 8 November tahun 1519. Hernán Cortés akhirnya memasuki ibu kota yang megah itu. Moctezuma II menyambut Hernán Cortés dengan segala kehormatan, menempatkan Hernán Cortés di salah satu istana megah. Keramahan Moctezuma II segera berubah menjadi jerat. Hernán Cortés mencurigai bahwa setiap gerakan Aztec bisa menjadi ancaman. Tidak lama kemudian, Hernán Cortés menahan Moctezuma II di dalam istananya sendiri, menjadikannya tawanan yang masih bertindak seolah-olah raja, tetapi sepenuhnya berada di bawah kendali Spanyol. Pada tahun 1520, ketegangan meningkat ketika Hernán Cortés pergi keluar dari Tenochtitlan untuk memastikan dan menghadapi ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Panfilo de Narvaez, yang dikirim oleh Gubernur Cuba Diego Velázquez untuk menangkap Hernán Cortés dan hendak menggulingkannya. Di Tenochtitlan, Hernán Cortés memberi kepercayaan kepada Pedro de Alvarado dan meninggalkannya di Tenochtitlan. Namun, ketegangan yang sudah meningkat dan kekhawatiran Pedro de Alvarado bahwa Aztec akan memberontak saat Hernán Cortés pergi, maka Pedro de Alvarado memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu untuk melucuti senjata penduduk Aztec di halaman Templo Mayor. Pasukan Spanyol menyerang upacara keagamaan Aztec, menewaskan ratusan bangsawan dan pendeta. Peristiwa ini memicu pemberontakan rakyat Tenochtitlan terhadap Spanyol. Ketika Hernán Cortés kembali,
kota sudah bergejolak. Pasukan Spanyol terkepung di istana, dikepung oleh ribuan pejuang Aztec yang ingin merebut kembali penguasanya dan mengusir orang asing. Dalam keadaan terdesak, Hernán Cortés memaksa Moctezuma II berdiri di balkon istana untuk menenangkan rakyatnya. Menurut sebagian sumber Spanyol, Moctezuma II berbicara kepada rakyat, memohon agar mereka tenang. Namun, kemarahan rakyat sudah meluap. Mereka melempari penguasanya dengan batu dan tombak. Moctezuma II terluka parah dan meninggal. Namun ada sumber berbeda memberikan versi yang berlawanan. Ada yang menyebut Moctezuma II dibunuh langsung oleh Spanyol karena dianggap tidak lagi berguna sebagai tawanan. Akan tetapi, catatan Spanyol yang disusun Hernán Cortés menegaskan bahwa Moctezuma II meninggal akibat luka-luka yang dideritanya dari rakyatnya sendiri. Pada tahun 1520, saudara Moctezuma II, Cuit Lahuat, naik tahta menjadi Tlatoani ke-10 Tenochtitlan setelah peristiwa Lanas Trista. Lanas Trista merupakan peristiwa bersejarah pada malam 30 Juni hingga 1 Juli 1520, di mana pasukan penakluk Spanyol di bawah pimpinan Hernán Cortés mengalami kekalahan telak saat mencoba melarikan diri dari ibu kota Kekaisaran Aztec, Tenochtitlan. Peristiwa ini dinamakan Malam Kesedihan karena banyaknya korban dari pihak Spanyol dan sekutu asli yang tewas, tenggelam, atau tertangkap saat melarikan diri di tengah malam. Hernán Cortés dan pasukannya kehilangan hampir semua peralatan dan harta rampasan, sementara ratusan tentara Spanyol dan ribuan sekutu asli tewas. Namun di balik itu semua, meskipun Spanyol mengalami kekalahan telak, mereka akhirnya berhasil lolos dan kemudian berkumpul kembali untuk melancarkan serangan kedua yang berhasil merebut Tenochtitlan pada tahun berikutnya. Sementara itu, Cuit Lahuat menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Akan tetapi kepemimpinan Cuit Lahuat tak berlangsung lama. Ia meninggal akibat wabah cacar beberapa bulan kemudian, akibat pasca perperangan dengan bangsa Spanyol. Untuk menyerang kota yang terletak di tengah danau, Hernán Cortés tahu bahwa pasukan darat saja tidak cukup. Maka ia memerintahkan untuk membuat 13 brigantin, yaitu kapal kecil bersenjata di Tlaxcala, yang kemudian dibawa dalam potongan dan dirakit kembali di tepi Danau Texcoco. Dengan kapal ini, Spanyol bisa menguasai perairan, memutus jalur suplai Aztec, dan menekan kota dari segala arah. Selain itu, Hernán Cortés memperkuat aliansinya seperti Tlaxcala, Huexotzinco, dan Texcoco, serta sebagian bangsawan Spanyol berbalik mendukung Hernán Cortés dan ribuan pejuang pribumi lainnya. Total, Hernán Cortés memimpin sekitar 900 prajurit Spanyol, ditambah dengan puluhan ribu sekutu pribumi. Pada 26 Mei tahun 1521, serangan besar dimulai. Pasukan Spanyol dan sekutunya melancarkan serangan dari 3 arah darat atau jalan lintas air, sementara armada brigantin menyerang jalur air. Pertempuran berlangsung sengit. Tenochtitlan dipimpin oleh Cuauhtémoc sebagai Tlatoani ke-11 Tenochtitlan, menggantikan Cuit Lahuat. Bangsa Aztec menggunakan kano untuk bergerak cepat di kanal, menutup jalan dengan barikade, bahkan merobohkan jembatan agar musuh terjebak. Mereka juga masih memiliki semangat tinggi untuk mempertahankan tanah airnya.
Namun, keunggulan laut Spanyol segera memutus jalur suplai makanan dan air bersih. Tenochtitlan mulai menderita kelaparan. Persediaan habis, penduduk terpaksa memakan kulit hewan, rumput, bahkan tanah liat. Lebih buruk lagi, wabah cacar yang dibawa orang Eropa menghantam kota, menewaskan ribuan orang, termasuk bangsawan dan prajurit tangguh. Cuauhtémoc tetap bertahan, menolak menyerah, bahkan ketika rakyatnya sekarat. Ia memimpin dari garis depan, menjadi simbol perlawanan terakhir Aztec. Akhirnya, selama 4 bulan pertempuran, yaitu pada tahun 1521, armada Hernán Cortés berhasil memutus jalur pelarian Cuauhtémoc di kanal. Ketika ia mencoba melarikan diri dengan kano, sang penguasa muda ditangkap hidup-hidup. Dengan tertangkapnya Cuauhtémoc, pertahanan runtuh. Tenochtitlan jatuh ke tangan Spanyol. Kota yang pernah menjadi pusat peradaban terbesar di Mesoamerika hancur lebur. Sebagian besar penduduknya mati karena perang, kelaparan, dan penyakit. Hernán Cortés kemudian mendirikan Mexico City di atas reruntuhan Tenochtitlan, menjadikannya pusat pemerintahan kolonial Spanyol di dunia baru. Cuauhtémoc dianggap pahlawan terakhir Meksika dan juga simbol perlawanan hingga akhir. Pemimpin paling terkenal dan peperangan penting bangsa, Meksika Aztec. Subscribe to my channel.